Assalamualaikum Bu Alif. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik Bu Alif. Perkenalkan, saya Surwani, calon pemuda angkatan 11 Kota Pontianak tahun 2024. Saya pada kesempatan kali ini akan melakukan percakapan observasi bersama. Di samping saya ada Ibu Alif, kelas 4. Nah, Ibu Alif, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan observasi ya Bu Alif. Oke, sebelumnya ini sudah. Oke, saya sampaikan tujuan diadakannya observasi yang akan saya lakukan untuk observasi pelaksanaan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bali. Jadi tujuan kita di sini melakukan observasi nantinya untuk menggali informasi sehingga nanti dalam proses pembelajaran yang akan disampaikan atau yang akan dilakukan oleh Bu Alif nanti saya sudah mendapatkan gambaran terlebih dahulu apa-apa saja yang akan dilakukan sehingga nanti Bu Alif dapat melaksanakan proses pembelajaran di kelas dengan baik nantinya Bu Alif ya. Nah, sebelumnya Bu Alif boleh ceritakan apa sebenarnya tujuan pembelajaran yang akan Bu Alif capai nanti? Ini Pak ya, jadi untuk rencana observasi itu saya mau mengambil mata pelajaran IPAS dengan materi metamorfosis pada hewan. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada pembelajaran tersebut itu ada dua. Yang pertama itu melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menyusun siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran selanjutnya adalah dengan diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menentukan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Oke, baik, saya tangkap di sini ada dua tujuan pembelajaran yang akan Bu Alif capai nantinya di sana. Salah satunya adalah peserta didik dapat menyusun siklus daun hidup hewan. Lalu yang kedua melalui kerja kelompok atau diskusi, siswa dapat menentukan metamorfosis sempurna ataupun metamorfosis tidak sempurna dari hewan nantinya. Oke, baik. Yang berikutnya Bu Alif, area pengembangan atau bagian yang ingin saya observasi nantinya ini apa Bu Alif? Untuk area pengembangannya mungkin saya mau mengambil di bagian pengetahuan dan keterampilannya Pak. Lalu rancangan pembelajaran yang akan diterapkan nantinya di dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan ini apa Bu Alif? Contohnya pendekatan mungkin nanti akan Bu Alif gunakan atau strategi model pembelajaran yang akan Bu Alif terapkan nanti di kelas. Jadi rencananya untuk modelnya saya akan menerapkan model cooperative learning. Kemudian pendekatannya yaitu menggunakan pendekatan saintifik. Adapun metode yang akan saya gunakan dalam pembelajaran ini yaitu yang pertama tanya jawab, kemudian diskusi kelompok, lalu penugasan dan presentasi. Nantinya paling menerapkan cooperative learning, ada metodenya nanti berdasarkan tanya jawab, sama diskusi dan lain sebagainya. Menarik sekali apa yang akan Bu Alif lakukan nanti di dalam kelas. Lalu medianya sendiri apa yang akan Bu Alif gunakan nantinya? Nah, untuk penggunaan media itu saya ada dua ya Pak ya. Untuk media audiovisual saya menggunakan video pembelajaran berupa nanti tampilannya melalui slide PowerPoint. Kemudian saya juga akan menjelaskan agar lebih detail ya Pak ya, mencontohkan menggunakan diorama siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis. Baik, jadi nantinya media yang akan boleh digunakan pertamanya ada video pembelajaran yang akan ditayangkan, lalu ada beberapa materi yang akan ditampilkan melalui slideshow PowerPoint, dan ada diorama Bu Alif ya? Baik. Lalu kapan Bu Alif akan melaksanakan kegiatan observasi ini? Oke, jadi untuk mata pelajaran IPAS itu adanya hari besok ya Pak ya? Iya. Besok kebetulan jamnya itu jam pertama sampai jam 2. Baik, saya
besok jam pertama sampai jam kedua. Iya. Besok saya akan usahakan hadir di dalam kelas Alif besok di jam pertama dan kedua ya Bu Alif ya. Baik. Nah, Bu Alif perlu saya sampaikan nanti ketika saya melakukan observasi di kelasnya Bu Alif nanti saya akan mencatat kegiatan pembelajaran yang akan Bu Alif lakukan nantinya di sana sebagai bentuk evaluasi saya nanti dalam kegiatan pasca observasinya nanti Bu Alif. Oke, dan nanti saya perlu sampaikan juga Bu Alif di kegiatan setelah observasi nanti dilaksanakan nanti kita akan melakukan pasca observasi nantinya akan dihadiri oleh pengajar praktik saya nanti Bu Alif. Bu Alif bersedia? Insya Allah bersedia Pak. Baik, terima kasih. Nah, sebagai penutup Bu Alif mungkin apa Ibu Alif boleh ceritakan apa yang Ibu Alif dapatkan setelah proses percakapan dan observasi hari ini? Ya, sebagai kesimpulan ya Pak ya, jadi dalam mempersiapkan rencana pembelajaran itu di sini saya menyiapkannya harus ada media pembelajaran yang akan saya berikan ke anak-anak, kemudian adanya pendekatan, model serta metode apa yang harus saya gunakan itu harus saya persiapkan Pak. Oke, jadi menurut Bu Alif setelah pelaksanaan pra-observasi ini Bu Alif mulai tercerahkan ya, media apa yang digunakan, lalu pendekatan tadi boleh katakan dan model pembelajaran yang akan Bu Alif terapkan di dalam kelas. Baik, apa yang telah Bu Alif katakan dan Bu Alif rancang itu semuanya sangat baik. Semoga nanti ketika proses observasi berlangsung Bu Alif dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan rencana yang telah Bu Alif tuliskan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Semoga berhasil baik. Terima kasih. Yang ini kita diskusikan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Jadi hari ini Bu lihat semua angkat tangan, berarti udah sarapan semua. Baiklah, karena sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu harus menanyakan kabar kalian, lalu Ibu harus memastikan bahwa kalian ini siap untuk belajar.
Oke, sebelum itu seperti biasa Ibu akan absensi terlebih dahulu. Tolong dengarkan namanya dengan baik ya. Iya, Bu. Adiba Kansa Asahra, Hadir, Bu. Ara Ramzi, Iya, Bu. Alfaria Esther, Hadir, Bu. Animita Keisha Azara. Hadir, Bu. Oke, jadi hari ini setelah Ibu absensi semuanya hadir ya. Dan pada pagi hari ini yang cukup cerah, kita akan membahas materi metamorfosis pada hewan. Oke, sebelum itu Ibu persilakan untuk menyiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Apakah sudah siap semua? Sudah. Sebelum itu kita ice breaking dulu. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke. Nah, pada hari ini penjelasan materi yang Ibu akan bawakan adalah metamorfosis pada hewan. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu ya ke kalian. Yang pertama, pernahkah kalian melihat kupu-kupu secara langsung? Pernah. Selanjutnya, di mana saja kalian pernah melihat kupu-kupu? Angkat tangannya. Oke, kelompoknya Adiba di mana? Di rumah. Kelompoknya Habibi? Di taman. Kelompok 3? Di tempat yang kotor. Oke, kelompok 4? Tong sampah. Ada yang pernah lihat kupu-kupu di tong sampah? Kelompok 5? Oke, jadi kesimpulannya di sini semuanya sudah pernah melihat kupu-kupu ya, meskipun berbeda-beda tempatnya ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, tahukah kalian tahapan siklus hidup yang dialami oleh kupu-kupu? Tahu. Siapa yang tahu angkat tangan? Oke, Aal, silakan. Apa itu? Kupu-kupu mulai dari telur, Ya, jadi larva, ya, habis menjadi pupa, ya. menjadi berair, dan menjadi kupu-kupu. Apakah benar siklus hidup kupu-kupu yang dijelaskan oleh teman kalian? Tepuk tangan untuk Aal. Oke, jadi benar sekali ya, siklus hidup pada kupu-kupu itu dimulai dari telur. Kemudian beberapa saat atau beberapa hari akan
siklus hidupnya yang mengalami metamorfosis dengan tepat. Oke, baik. Terima kasih Dalisa. Jadi, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu dapat menentukan siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis dengan tepat. Ya, kemudian yang kedua, dengan diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menentukan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna dengan tepat. Nah, pertanyaan ibu, apakah kalian sudah tahu dan apa itu metamorfosis? Ada yang tahu apa itu metamorfosis? Ayo angkat tangan. Oke, ibu tunjuk ke Prancis apa itu metamorfosis, nak? Metamorfosis adalah perubahan bentuk yang sangat berbeda semasa hidupnya dari dilahirkan atau menetas hingga dewasa. Tepuk tangan untuk Prancis. Nah, tadi teman kalian sudah menyebutkan pengertian metamorfosis dengan sangat tepat, dengan benar ya. Nah, sekarang ibu mau mengajak kalian untuk menyimak video yang akan ibu tayangkan di depan. Tolong diperhatikan dengan baik ya. I can see morning light. I can't pretend like you didn't bring me to again. My head's in spin. You sent my body to a place it's never been. Baby, won't you let me keep you up all night? The morning come closer. You set me so high now the ceiling can hold us. Listen to my heart, let the rhythm. Kelompok lain untuk menyimak dengan baik. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, semuanya fokus ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya persilahkan kepada Justin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Lalat akan di tempat yang dihinggapi. Dan lalat akan menetas menjadi memuka. Menjadi lampa. Lampa yang biasa disebut melapor. Beberapa hari lampa akan berubah menjadi pupa. Setelah itu pupa akan berubah menjadi mabur. Jadi lalat adalah hewan dengan metamorfosis sempurna. Nah, teman-teman, apakah kalian pernah melihat lalat? Mana kalian pernah melihat lalat? Itulah tadi hasil diskusi kami. Terima kasih telah menonton semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, jadi itulah tadi presentasi yang dilakukan oleh kelompok 3, yaitu mempresentasikan tentang siklus hidup yang terjadi pada lalat. Dan lalat itu merupakan
Nah, sekarang sebelum Ibu membagikan lembar evaluasi, Ibu mau bertanya dulu. Apakah ada pertanyaan yang mau ditanyakan kepada Ibu? Mengenai? Tidak ada ya. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah metamorfosis itu adalah apa? Perubahan bentuk yang Oke, tepuk tangan. Selanjutnya, metamorfosis itu dibagi menjadi dua macam, yaitu metamorfosis. Nah, tahapan siklus pada metamorfosis sempurna yaitu dimulai dari telur, larva, pupa, imago. Sedangkan tahapan siklus pada metamorfosis tidak sempurna yaitu telur, imago. Oke. Nah, contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, ayo angkat tangan. Oke, Habibi. Kupu-kupu, katak, lebah, belalang, lalat, nyamuk. Oke, tepuk tangan untuk Habibi. Nah, sedangkan contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, siapa yang tahu? Oke, sekarang Brian. Oke, tepuk tangan untuk Brian. Jadi, hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna itu ada kecoa, belalang, dan cacing. Oke, sekarang Ibu mau membagikan lembar evaluasi. Ya, silakan tutup bukunya dulu. Tutup bukunya dulu. Silakan tutup bukunya dulu. Ya. Nah. Nah, setelah kalian mengerjakan lembar evaluasi, Ibu mau tanyakan nih, gimana perasaan kalian belajar pada hari ini? Apakah senang? Atau sedih? Atau kecewa? Oke, jadi semuanya senang. Bagian manakah yang paling kalian sukai pada materi kita pada hari ini? Pertama, Apa itu? siklus Tentang siklus. Oke. Nah, bagian manakah yang menurut kalian paling sulit? Apakah ada yang menurut kalian paling sulit? Oke, jadi alhamdulillah ya, semua materi pelajaran pada hari ini mudah. Oke, jadi untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Siapa yang akan memimpin doa? Oke, Habibi silakan.
Duduk yang rapi. Siap. Assalamualaikum Bali. Waalaikumsalam, Apa Pak. kabarnya hari ini Bu Ali? Alhamdulillah baik, Pak. Kemarin saya sudah berkunjung ke kelas Bu Ali untuk melakukan observasi pembelajaran yang Bu Ali lakukan di dalam kelas. Nah, bagaimana perasaan Bu Ali setelah diobservasi kemarin? Iya, kalau menanyakan perasaan ya Pak ya, alhamdulillah cukup lega karena apa yang udah kita rencanakan sebelumnya alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Namun mungkin ada beberapa ya Pak ya, Iya. bagian-bagian yang menurut saya belum efektif gitu Pak, sesuai dengan rencana kita. Bu Ali bisa diceritakan kembali mengenai pengembangan atau area pengembangan yang kemarin Bu Ali ingin observasi atau bagian-bagian yang ingin Bu Ali saya observasi dari pembelajaran yang baru dilakukan. Oke, sesuai dengan rencana kita, yang bagian pengembangannya itu saya memilih di pengetahuan dan keterampilan Pak. Pengetahuan dan keterampilan itu Iya. Baik, lalu apakah area pengembangan tersebut sudah tercapai? Ya, untuk ketercapaiannya, alhamdulillah Pak ya, saya lihat dari hasil belajar anak-anak setelah mengoreksinya, alhamdulillah ketuntasannya lumayan dibandingkan dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya. Lalu di bagian pengetahuannya mereka cukup baik, keterampilannya juga cukup baik. Lalu dalam proses pembelajaran yang baru dilakukan, apakah terdapat kekurangan atau hambatan yang baru temukan selama proses pembelajaran yang baru dilakukan? Jadi dalam langkah kegiatannya itu kan saya ada kelompok lah ya, membentuk kelompok. Nah, hambatan dalam pembentukan kelompok itu sendiri mungkin seperti kurang aktif, ada beberapa anak yang kurang aktif, partisipasinya hanya mengandalkan misalnya teman yang lebih bisa, kemudian dia mengandalkan temannya sehingga dia itu merasa tidak perlu lagi berpartisipasi. Ya, ya. Jadi menurut Bu Alif, apa sebenarnya yang membuat itu terjadi sebenarnya kekurangan tersebut? Jadi kalau saya lihat ya Pak ya, mungkin ini terjadi juga ya dengan kelas-kelas lain. Jadi karena memang kemarin itu saya mengelompokkan mereka itu agak cukup banyak ya Pak ya, dalam satu kelompok itu terdiri dari 6 orang. Mungkin nantinya saya akan strateginya itu dalam pembentukan kelompoknya itu agak dikurangi, terus dibagi berdasarkan dengan gaya belajar mereka. Oke, jadi nantinya Bu Alif akan melakukan perbaikan dari pembentukan kelompoknya disesuaikan dengan gaya belajar mereka. Nah, untuk rencana tindak lanjut yang tadi Bu Alif katakan tadi, ini kapan Bu Alif akan laksanakan nanti? Untuk rencana tindak lanjutnya itu mungkin minggu depan Pak, minggu depan, karena perlu adanya rencana strateginya, metodenya, kemudian harus ada pemilihan pendekatan yang lebih sesuai dengan materi yang akan saya nanti ajarkan. Oke, saya sangat menantikan tentunya ada rencana-rencana ke depan yang akan Bu Alif lakukan untuk perbaikan-perbaikan agar proses pembelajaran yang Bu Alif berikan nanti lebih ke anak itu lebih berkesan gitu Bu ya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu percakapan pasca observasi yang bisa saya lakukan dengan Bu Alif. Terima kasih sebelumnya Bu Alif. Iya, sama-sama Sudah Pak. antusias memberikan proses pembelajaran kepada anak. Tetap semangat Bu Alif. Terima kasih sendiri, saya Willy ya Bu Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.